Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas? Ibu rasa kondisi kita yang sudah hampir memasuki 1 tahun ini sudah banyak link belajar baik Zoom ataupun Meet ya, yang saudari Bapak Jida, ada yang ingin ditanyakan? Silakan diaktifkan mikrofonnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan aktifkan mikrofonnya ya. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau misalkan kita pakai Zoom yang Pro, yang premium, Ya. apakah bisa pakai 2 host? Lalu caranya gimana, Bu? Kalau misalkan bisa. Terima kasih, Bu. Nah, di sini ya sama-sama. Jadi kedengaran suara Ibu? Kenapa, Bu? Bu. Jadi di sini kalau menggunakan seperti yang ditanyakan tadi sama Bapak Jingga, itu bagaimana cara kalau Zoom Premium menggunakan host lebih dari 1 bisa. Host pusatnya dari host yang pertama, host intinya harus mengaktifkan pengaturan untuk mengaktifkan untuk orang-orang tertentu menjadi host atau co-host. Sebentar ya. Nah, apakah terlihat di layar kalian? Sebentar. Belum. Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Sebentar ya. Nah, nanti di sini host utamanya adalah webinar online. Nanti di host ini bisa menetapkan siapa saja co-host ya. Jadi co-host ini adalah host 1 ataupun 2. Nah, di sini terlihat screen layar Ibu, share screen Ibu. Tidak terlihat, Ibu. Muncul share screen Ibu. Belum, Bu. Tidak terlihat. Sebentar ya. Sudah, Bu. Nah. Oke. Sebentar ya. Ada gangguan sedikit.
Sebentar ya. Ada gangguan sedikit, ada kendala sedikit di laptop Ibu. Nah, mungkin di sini hostnya masih ada di lokasi? Masih, Ibu. Oke, silakan aktifkan share screen-nya. Aktifkan share screen dari webinar online. Sudah? Halo? Iya, sudah, Bu. Oke, kemudian buka pengaturan untuk menentukan siapa saja jadi co-host-nya. Oke. Sudah? Sudah terbuka? Sudah, Bu. Kemudian buka pengaturan untuk siapa saja jadinya. Masuk ke Zoom sini tuh sayang. Ini, tampilannya ini. Tuh. Oh, gini. Keluarin. Nah, gitu. Bisa? Bisa, Bu. Sudah, Bu. Di sini kita ambil contoh yang jadi co-host-nya Bu Umi Kulsum. Sudah Iya, kita boleh. jadiin co-host. Sebentar ya, ada kendala di laptop Ibu sedikit. Baik, Oke, Bu. lanjut. Sudah terlihat bagaimana sampel untuk hostnya? Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke. Untuk Jingga, bagaimana? Apakah jelas? Ya, Bu, jelas, Bu. Nah, Terima kasih, ada Bu. yang kalau mungkin di sini sebelumnya Ibu ingin menjelaskan kalau penggunaan spek HP maupun itu berpengaruh ya untuk baik itu untuk background, kemudian bagaimana kelangsungan selama langsung. Apa suara Ibu terdengar jelas? Terdengar, Bu. Jelas banget, Bu. Jelas, sangat jelas. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai Zoom meeting? Untuk Zoom meeting ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup jelas ya untuk Zoom meeting sepertinya? Iya, Bu. Jelas, Bu. Oke, lanjut. Kita lanjut ke Google Meet. Ke Google Meet. Nah, di sini Google Meet itu ada dua pilihan. Yang pertama juga
melalui Google. Terlihat di layar kalian share screen Ibu? Terlihat, Bu. Sudah terlihat, Ibu. Oke, Ibu lanjutkan ya. Kemudian ini kalau melalui aplikasi, kalian bisa men-search-nya di Play Store ataupun App Store. Nah, muncul seperti ini setelah kalian klik Google Meet-nya. Kalian dapat memulai rapat instan secara langsung. Baru nanti kalian mendapatkan link dan kalian bisa klik salin di sini. Bagikan ke WhatsApp ya. Ataupun kalian dapatkan link rapat untuk dibagikan ataupun jadwal di Google Calendar. Kalian bisa melakukan jadwal tidak langsung waktu itu ataupun hari itu. Bisa untuk hari selanjutnya kalian buat dulu. Hanya saja mungkin lebih tidak semudah mulai rapat instan ya prosesnya. Kemudian di sini ada terdapat kemudian di sini ada sama seperti Zoom ya, ada pesan, ada obrolan, kemudian bisa membagikan layar, kemudian ada aktif teks untuk obrolan. Nah, seperti ini gambaran obrolannya ya. Kemudian di sini kalian bisa mulai video pun sudah dimulai, kalian bisa berbagi linknya. Nah, untuk itu Ibu akan lanjut sebentar ke ini ya, kita langsung ke coba kita buka. Oke, new meeting. Start instant meeting. Terlihat di layar kalian, Bapak Ibu? Apakah terlihat? Oke, nah di sini ada link. Di sini bisa kalian copy paste, kemudian kirim ke WhatsApp grup atau WhatsApp personal. Di sini tidak bisa mengaktifkan kamera ya, karena Ibu sedang menggunakan untuk Zoom, ya. Jadi tidak bisa mengaktifkan kamera, kecuali kalau Zoom-nya dimatikan. Baru kalian bisa mengaktifkan kamera di Google Meet. Google Meet. Ayo dicoba dulu cara membuka Google Meet tadi. Buka Google Chrome agar lebih mudah. Kemudian meet.google.com. Ya. Kemudian kalian new meeting, klik new meeting. Seperti ini. Sudah ada yang mencoba? Sudah ada yang mencoba? Sudah bisa? Apakah sudah bisa? Sudah, Ibu. Sudah ada yang bisa? Tidak ada yang mencoba membuka Google Meet? Sudah, Ibu. Oke. Sebentar di sini Ibu ingin mencoba mematikan di Zoom ya.
Bentar Ibu coba dulu untuk mematikan di Zoom. Nah. Oke. Oke, Ibu colokkan ya. Ini Ibu aktifkan kamera. Kemudian kita buka Google Meet tadi. Oke. Sorry, sebentar. Nah, kita buka. Dan ternyata tadi Ibu sudah sebentar. Oke, kita buka Google Meet ya. Nah, dan ternyata Ibu sudah mengaktifkan di Zoom dan juga Ibu mencoba aktifkan di Google, itu tidak bisa. Nah, sekarang kita coba men-stopkan video. Nah, ini di Zoom sudah Ibu stopkan. Hanya saja di Google Meet-nya ternyata tetap tidak bisa. Tuh, tidak bisa langsung menggunakan dua sekaligus ya. Mungkin ada beberapa spek dari laptop yang mampu bekerja sekaligus dua kamera, ataupun misalkan zoom-nya dimatikan, di Google Meet-nya itu bisa digunakan. Nah, untuk sejauh ini Google Meet adakah yang ingin ditanyakan? Google Meet ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Sudah cukup jelas. Assalamualaikum, Ibu. Iya. Saya izin bertanya dari moderator. Kekurangan dari Google Meet apa ya, Bu? Ya, apa? Kekurangan dari Google Meet. Suara Ibu dengar? Kekurangan dari Google Meet apa ya, Bu? Sejauh Ibu menggunakan Google Meet ya, itu tidak ada kekurangan kalau menurut Ibu. Karena apa? Karena penggunaannya itu hampir sama seperti Zoom Meeting. Jadi tergantung kebutuhan kalian. Kalian ingin menggunakan Zoom Meeting ataupun Google Meet, ya. Jadi semua harus dilihat dulu kegunaannya. Karena sejauh Ibu menggunakan selama ini, Ibu tidak menemukan kekurangan Google Meet. Justru lebih mempermudah. Misalkan gini, kalian mungkin di laptop tidak ada aplikasi, ya, tidak ada aplikasi Zoom ataupun instalan Zoom di laptop kalian. Sedangkan kalian membutuhkan. Ibu, mohon maaf, suaranya putus-putus, Bu. Oh ya, justru di sini Ibu melihat kelebihan dari Google Meet, yang dimana dia tidak menghargai aplikasi. Tidak menghargai aplikasi seperti Zoom, karena
Zoom itu harus ada aplikasi. Kalaupun bisa melalui Google, itu membuat dan proses yang lain. Sedangkan kalau Google Meet, itu dia tinggal kita ketik linknya, itu kita langsung bisa langsung menyambungkan ke Google Meet tanpa proses yang lain. Apa masih putus-putus suara Ibu? Sudah tidak Ibu, jelas. Jadi sejauh dari pemakaian yang selama ini Ibu gunakan, Ibu tidak melihat ada kekurangan dari Google Meet. Ataupun kalaupun Zoom, hanya kekurangannya itu harus menggunakan aplikasi agar lebih mudah. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Meet. Sudah cukup jelas untuk mengenai Google Meet ya. Oke, kita lanjut ke video pembelajaran. Bentar. Oke. Nah, di sini Ibu menggunakan KineMaster ya. Coba diperhatikan dulu videonya. Muncul di layar Ibu Bapak sekalian? Muncul Ibu. Muncul Ibu. Oke, di sini Ibu memilih 4:5 ya. 4:5 Ibu memilih bentuk media. Nah, sebelum kita mulai, di sini kalian harus menyiapkan PowerPoint dulu yang harus dipersiapkan. Kemudian screenshot PowerPoint yang ingin kalian masukkan ke dalam video pembelajaran. Nah, mempermudah proses pembuatan media atau video pembelajarannya. Screenshot dari PowerPoint tersebut bisa kalian pindahkan ke HP. Setelah masuk ke galeri, ini lanjutan videonya. Di sini banyak sekali screenshotan dari PowerPoint, tinggal kalian pilih. Oke, di sini 2 media terhalang ya, sebentar ya. Oke, di sini kalian bisa melakukan berapa durasi video yang kalian inginkan. Bisa diperpanjang ataupun kalian cut ya. Di sini ada untuk audio. Ibu mundurkan lagi untuk audio ya. Di sini ada record untuk suara. Nah, ini sudah merekam. Secukupnya kalian bisa buat, misalkan hanya sampai sebatas ini, bisa kalian cut kembali. Nah, kalian cut kembali sesuai porsi yang kalian inginkan. Kemudian, nah, lanjut. Kemudian untuk bisa, nah, transisinya kalian pilih. Di sini Ibu memilih untuk seperti bukaan buku, ya. Di sini halaman baru seperti bukaan buku terlihat transisinya. Oke. Nah, terlihat bagaimana transisi dari halaman 1 ke halaman 2-nya. Kemudian di sini mencari emot atau avatar. Nah, terlihat? Oke. Kalian bebas untuk meletakkannya di mana saja.
Nah, di sini nanti inilah yang mewakilkan kalian dan suara kalian berbicara. Dan andai pun jika kalian ingin menambahkan media, kalian bisa menambahkan media di atas tadi, kemudian pilih screenshotan dari PowerPoint yang lain, kemudian ini, terapkan lagi untuk transisinya. Nah, terapkan lagi transisinya. Di sini Ibu milih yang sama ya, halaman baru seperti buku, membuka lembaran buku. Nah, di sini kalian atur lagi setiap slide-nya, avatarnya atau emoticonnya. Oke, terlihat stiker, kemudian pengusaha yang Ibu pilih. Kemudian ini, kalian bebas untuk meletakkannya di mana dan mengatur durasinya. Oke, lanjut. Nah, sampai ke slide terakhir. Dengan cara yang sama, kemudian setelah finish, kalian membuatnya, kalian save, ada nanti bagian atas, kalian pilih ukurannya bisa ditentukan ya. Sebentar Ibu, ini dulu. Kalian ukurannya bisa diatur, ya bisa ditingkatkan mau ukuran baik dari yang tertinggi ataupun yang terendah. Kemudian kalian ekspor. Oke. Kemudian video tersebut sudah masuk ke dalam galeri Ibu Bapak sekalian. Oke, maaf ya kalau ini layarnya sedikit itu tidak dalam bentuk potret. Nah, dari hasil video yang tadi, saya akan menampilkan video, finish videonya. Apakah muncul di layar Bapak Ibu sekalian? Oke, kita coba. Terlihat? Belum muncul Ibu videonya. Belum muncul ya, sebentar. Sebentar ya. Kalau sekarang udah muncul? Sudah Ibu. Oke. Ini hasil dari video yang Ibu buat tadi. Apa terdengar audio video yang Ibu tampilkan di laptop kalian? Tidak terdengar Ibu. Oke, ini sama kasusnya sama dengan YouTube ya, tidak semuanya bisa terdengar di laptop peserta yang lain. Ibu hanya ingin mencontohkan bentuk videonya. Nah, oke, ini ada kesalahan editing sedikit. Ini avatarnya. Lihat. Dia akan bergerak, saat kita ada suara dia akan bergerak. Oke, Ibu cukupin untuk video pembelajaran. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Kalau misal ada ketetapan dari Kemendikbud untuk terus menggunakan pembelajaran secara daring walaupun tidak COVID, apakah memberikan dari guru atau mempersulit guru, Bu? Oke, sebenarnya kalau kita lihat masalah seperti ini ada dua sisi ya, yang dimana
ada mempermudah ataupun mempersulit. Mempermudahnya gini. Mempermudahnya mungkin setelah ada aplikasi baik daring, Google Meet, Classroom, Google Form, ataupun yang lain-lainnya. Di sini mempermudah guru untuk menyampaikan materi kepada siswa. Ya, kepada siswa, ditambah lagi ada video pembelajaran yang dimana guru dapat menjelaskan secara aktif, kemudian bisa tanya jawab melalui WA ataupun Zoom dan lain-lain. Nah, di sini kesulitannya tidak semua siswa itu dapat aktif selama pembelajaran daring. Ya, karena yang Ibu lihat banyak sekali siswa menghilang atau bahkan ada yang tidak menghubungi gurunya jika dia belum bergabung di dalam grup. Nah, di sini sulitnya, hanya saja pasti setiap kesulitan ada solusi ya. Di sini solusinya adalah guru harus lebih aktif, harus mampu mendekatkan diri ke siswa, harus melihat apa permasalahan dari siswa tersebut. Jika siswa mengalami kendala tersebut, guru harus menghubungi orang tua. Jika orang tua pun tidak merespon, baik siswa ataupun orang tua tidak merespon, guru bisa melakukan kunjungan ke rumah siswa, ya, melakukan diskusi apa yang terjadi dan bagaimana solusinya. Sekarang pun sekolah pun tidak terlalu mempersulit ya. Jadi jika memang ada siswa yang mengalami masalah, baik dari itu finansial, maksud Ibu di sini adalah tidak mempunyai handphone ataupun kuota, siswa boleh ke sekolah dan menggunakan fasilitas sekolah dengan ketetapan atau ketentuan yang sudah diberlakukan di dalam sekolah. Jadi siswa harus mengikuti. Mungkin jadwal untuk hari ini siswa A sampai D, kemudian untuk hari selanjutnya itu dibagi lagi. Tidak boleh sekaligus datang beramai-ramai sekolah, itu tidak diperbolehkan karena kondisi saat ini tidak mendukung. Jadi inti jawaban yang ingin Ibu berikan di sini tergantung speknya ya. Apakah mempermudah atau tidak itu tergantung bagaimana kondisi. Sejauh dari yang Ibu lihat, jika guru itu mampu menguasai aplikasi yang terbaru saat ini, guru tidak akan merasa sama sekali tersulit, ya. Hanya saja memang pasti ada permasalahan, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Bagaimana? Apakah cukup jelas? Baik, jelas Bu. Oke. Mau tanya lagi Bu? Ya, boleh. Kan sekitar ada 1 tahun ya, sekolah tidak mengadakan tatap muka langsung. Apakah nanti ketika ada tatap muka langsung, itu ada atau gimana Bu? Maaf, putus-putus, sedikit bagian terakhirnya. Kalau misalkan adanya tatap muka, ya, yang biasanya dia menggunakan secara dari rumah, bangun tidur, terus buka HP, dan nanti ketika adanya offline, apakah dia merasa canggung atau bagaimana Bu? Jatuhnya ke psikologi sama ke mental ya. Kalau untuk dari online ke offline, yang dari awal mungkin justru dia tidak pernah masuk atau siswa baru yang selama ini online menjadi offline, pastinya membutuhkan penyesuaian lagi. Pasti membutuhkan untuk penyesuaian baik itu lingkungan ataupun cara belajarnya mungkin ya. Bangun pagi daring, kebetulan tidak Zoom, mungkin dia tidak mandi. Nah, jadi saat sekolah sudah offline, dia harus
menata lagi, memanage lagi waktunya. Sekolah jam 7, berarti jam setengah 6 dia sudah harus mandi dan untuk bersiap-siap sekolah. Tentunya harus ada penyesuaian diri lagi, karena sangat jauh, berbanding jauh sekali ya sekolah offline dan online ini. Ya, bagaimana Bapak Jingga, ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik Bu, terakhir boleh Bu? Boleh, silakan. Kalau misalkan guru yang seperti zaman-zaman kita milenial kan ngertilah sedikit tentang media pembelajaran seperti ini. Nah, bagaimana kalau guru zaman dulu gitu yang tidak menggunakan media seperti ini, apakah ada pelatihan guru melalui media ini atau gimana? Iya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, akan Ibu jawab. Untuk itu, Ibu sudah banyak melihat di sekeliling Ibu, banyak sekali guru-guru yang bisa dibilang senior, ya, belum menguasai setiap aplikasi yang digunakan untuk di masa pandemi ini. Nah, di sini beberapa sekolah itu melakukan inisiatif yang dimana dia melakukan pelatihan. Di sini kan di setiap sekolah ada itu ya, ada IT atau guru komputer. Iya. IT sekolah. Yang di sekolah. Jadi melalui guru komputer tersebut melakukan simulasi atau pembelajaran. Misalkan bagaimana cara penggunaan Zoom, bagaimana detailnya penggunaan Meet Google, bagaimana penggunaan Classroom ataupun Google Form. Nah, di sini harus dari pihak sekolahnya sendiri yang inisiatif agar guru yang lain tidak tertinggal. Kemudian kita juga bisa melihat banyak sekali pelatihan-pelatihan pada saat setahun ke belakang kemarin, yang dimana pelatihan ataupun webinar mengenai Google Zoom, kemudian Google Meet, kemudian Classroom, Google Form, dan lain-lainnya. Jadi tidak ada batasan ataupun kendala mengenai guru senior jadi nggak bisa, nggak. Karena sekarang zaman udah canggih, baik orang sekeliling pun juga bisa membantu untuk mempermudah kinerja guru dengan cara belajar. Intinya sih guru tersebut harus ada kemauan untuk mengikuti pembelajaran tersebut, tata cara pembelajaran tersebut. Oke, bagaimana sejauh ini Bapak Jingga? Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Luar biasa. Ibu pinter banget Bu. Terima kasih Bapak Jingga. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai Zoom ataupun kelas ataupun Meet Google atau video pembelajaran? Apakah sudah cukup jelas? Coba kita di sini kita coba untuk membuka YouTube ya. Membuka YouTube melalui Zoom. Oke, sebentar. Apakah terlihat di layar Bapak Ibu sekalian? Terlihat, Ibu. Kita coba buka YouTube. Terlihat. Oke, kita coba. Kita coba. Mungkin kita bisa ini. Kita acak dulu ya. Apakah muncul suara dari YouTube di speaker Bapak Ibu sekalian? Muncul, Ibu, terdengar. Belum. Dengar suara speaker YouTube-nya?
Terdengar Ibu. Nah, ini kebetulan ada spek dari YouTube-nya untuk terdengar ke speaker Bapak Ibu sekalian. Ada juga yang beberapa suara dari YouTube-nya itu hanya terdengar kecil. Bahkan ada juga yang justru malah tidak terdengar. Jadi YouTube yang ingin ditampilkan itu harus memiliki spek tinggi. Di sini masuknya spek tinggi itu adalah kita bisa melihat kualitas, sebentar. Kita bisa melihat dari kualitas gambar YouTube yang ditampilkan. Oke, bagaimana sejauh ini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Saya nanya lagi boleh nggak, Bu? Iya, boleh, silakan. Bapak Jingga. Tapi bosan saya mulu yang tanya. Gak apa-apa, silakan aja, Pak. Jangan bapak muda. Oke, silakan Mas Jingga. Saya mau nanya, kalau misalkan untuk anak yang kelas 1, apakah efektif kalau misalkan mengajak siswa SD kelas 1, ya, kalau menggunakan Zoom apakah efektif atau tidak, dan lebih efektifnya menggunakan apa supaya siswa juga bisa terdampingi dengan baik dan mengerti dengan baik, gitu Bu. Oke. Kalau siswa masih kelas 1 atau kelas 2 SD ya, di sini konteksnya ya, objeknya ya. Kelas Oke, bawah. di sini, jika ada guru SD yang mengajar kelas 1 atau kelas 2, memang sedikit kesulitan pastinya untuk melalui Zoom ataupun Meet Google. Hanya saja kedua-dua aplikasi tersebut mampu mempermudah tetap mempermudah proses pembelajaran daring, baik itu Zoom ataupun Google Meet. Hanya saja di sini guru dengan orang tua harus mampu bekerja sama. Jadi di saat siswa itu melakukan daring, pada tahapan awal harus didampingi terlebih dahulu dengan orang tua saat pembelajaran berlangsung. Nah, makin lama akan terbiasa, maka siswa tersebut akan memahami bagaimana proses pembelajaran Zoom. Jadi, pada tahapan awal harus dan diwajibkan untuk orang tua mendampingi proses pembelajaran siswanya atau anaknya agar tercapai tujuan pembelajaran pada hari itu dan tidak ada kendala. Bagaimana Bapak Jingga? Mas Jingga, ada yang ingin ditanyakan? Lalu kalau misalkan ada orang tua yang tidak di rumah, misalkan orang tuanya kan, misalkan kerja di kantor, kalau misalkan selalu didampingi, berarti kerjanya terlalai. Terganggu. Iya. Oke, di sini konteksnya seandainya orang tuanya tidak ada, mungkin beberapa orang tua dari siswa tersebut bisa menghubungi guru yang bersangkutan, ya, dan memberitahu. Mungkin tahapan awalnya bisa dicoba dulu siswa tersebut belajar sendiri ya. Jika tidak berhasil, maka siswa boleh berkunjung ke sekolah didampingi dengan guru yang lain. Ataupun jikalau guru tersebut memiliki kesempatan, waktu, dan berada di rumah, guru boleh mengajak siswa untuk melakukan daring di rumah guru tersebut. Bagaimana Bapak Jingga? Dan siswanya sendiri berangkat ke rumah gurunya, Bu? Ya, pastinya kalau itu diantar dengan orang tua ya sebelum berangkat ke sekolah, sebelum berangkat bekerja. Iya, Bu, takutnya kan masih ada
kecil gitu kan, nanti ada motor keterajang motor kan. Nggak, pastinya diantar dulu dengan orang tua dengan selamat ke rumah guru ataupun ke sekolah agar bisa mengikuti pembelajaran daring. Baik, Bu. Ya. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas, Mas Jingga? Baik, Bu, cukup, Bu. Oke, baik. Pinter banget sih, Bu. Ibu hanya ingin menjawab pertanyaan yang sudah dilontarkan ke Ibu dengan sebaik mungkin. Baik. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Ada yang ingin ditanyakan kembali? Apakah sudah cukup jelas mengenai Google Meet atau Meet Google, kemudian Zoom Meeting, ataupun video pembelajaran? Apakah sudah cukup jelas? Ibu, saya mau bertanya. Ya, silakan. Mengenai video pembelajaran. Jadi bagaimana sih Bu cara guru untuk menghasilkan pembelajaran daring? Apakah ada media selain video pembelajaran ini? Oke, untuk sejauh yang Ibu lihat ya, pada saat pandemi seperti ini, untuk pembelajaran yang terbaik adalah video pembelajaran. Melalui video pembelajaran, baik itu seperti yang diedit tadi, ataupun video guru yang sedang berbicara kemudian direkam. Ya, jadi video pembelajaran itu tidak harus melalui aplikasi seperti tadi ya, yang Ibu contohkan, bisa juga video pembelajaran yang dimana gurunya sebagai objek yang direkam langsung, kemudian sambil menerangkan pembelajaran yang ingin disampaikan pada hari itu. Jadi itu mampu mempermudah siswa agar lebih mengerti, serta mampu juga lebih mempersimpel atau mempermudah kerja guru pada hari itu. Jadi kalaupun ada yang ingin ditanyakan siswa, bisa melalui WhatsApp group. Ya, jadi saat video itu sudah dikirim, maka bukalah diskusi di dalam grup tersebut. Jadi pembelajarannya tidak hanya satu arah, bisa melalui dua arah, baik guru maupun siswa sama-sama aktif. Bagaimana dari Fitri? Ya Ibu, sudah mengerti. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Bagaimana, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, izin bertanya Bu. Ya, silakan Pak Rizky. Ya, perkenalkan saya Rizky dari alumni FK Punisma. Ya. Perihal tentang pembelajaran Zoom Meeting, baik dari Zoom Meeting, Classroom, Google Form. Nah, sepanjang perjalanan ini yang saya alami aja Bu, banyak siswa itu terhalangi oleh sinyal. Terus yang kedua, 20% siswa itu tidak memiliki Android. Dan hampir semua guru pembelajarannya itu monoton, flat. Nah, cara mengatasi itu semua biar lebih baik seperti apa? Kalau misalkan sekolah tersebut belum dapat izin untuk mengadakan tatap muka. Walaupun guru datang ke rumah siswa, memberatkan guru 2 kali bekerja. Nah, itu kira-kira tanggapan dari Bu Hilda gimana? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab. Yang pertama, bagaimana kalau siswa tersebut lokasinya tidak ada jaringan, ataupun 80% dari siswa tersebut tidak memiliki Android. Oke, di sini sejauh saya melihat yang ada di lingkungan saya, di sekolah tersebut, beberapa sekolah tersebut menyediakan gadget ataupun smartphone untuk siswa belajar bagi siswa yang tidak memiliki handphone. Selama masa daring, siswa boleh ke sekolah menggunakan handphone tersebut secara bergilir ataupun bergantian
Dan tentunya tadi sudah saya sebutkan tidak langsung semua siswa langsung beramai-ramai sekolah, tidak. Bagi yang siswa tidak memiliki handphone tersebut, nanti didata, namanya dicatat, kemudian dibagi jadwalnya, siswa A sampai D itu hari Senin, dari D sampai L itu hari Selasa, jadi tidak ada penumpukan di situ. Kemudian untuk jaringan, siswa boleh ke sekolah ataupun melapor kepada guru. Kemudian guru akan memberikan berkas, misalkan untuk ujian, siswa boleh ke sekolah mengambil berkas ujian tersebut. Nah, untuk guru yang seperti Bapak Rizky bilang tadi, itu banyak sekali guru yang monoton. Sebenarnya ini harus tergantung gurunya ya, harus ada keinginan untuk dalam pembelajaran tersebut atau latihan dalam untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang terbaru saat ini. Harus ada keinginan untuk praktis bagaimana pembelajaran yang baik ataupun metode-metode yang dapat dilakukan agar tidak monoton selama pembelajaran. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau biasanya guru itu mengirimkan aplikasi PowerPoint ataupun video pembelajaran yang sudah saya contohkan seperti tadi, bisa berubah menjadi gurunya yang menjadi objek di dalam video tersebut. Kemudian menerangkan. Nah, kalaupun interaksi tersebut sudah mulai tidak efektif lagi, guru bisa melakukan Zoom. Jadi secara bergantian, tidak harus Zoom, terus tidak harus Google Meet, terus ataupun tidak harus Google Classroom, terus jadi bisa bergantian agar tidak monoton. Ya, bagaimana Bapak Rizky? Ada yang ditanyakan kembali? Ya, baik. Terima kasih Bu Hilda. Satu lagi. Ya, boleh. Untuk menanggapi pembelajaran yang praktek, kita di masa pandemi ini kan sebagainya. Nah, pembelajaran yang efektif ketika ada kegiatan yang praktek, kira-kira seperti apa metode atau caranya? Sedangkan dari pihak sekolah itu belum ada izin tatap muka. Iya, baiklah. Kebetulan saya di sini guru praktek. Jadi sejauh saya melakukan daring, selama ini saya menggunakan video. Misalnya, saya pada minggu awal saya memberikan file dalam bentuk PDF, kemudian siswa disuruh membaca, dipahami. Kemudian dan saya memberi waktu, jika ada yang ditanyakan silakan bertanya. Jadi ada interaksi tanya jawab di dalam WhatsApp tersebut, WhatsApp grup tersebut. Kemudian minggu selanjutnya lagi saya membuat video yang dimana diri saya sebagai objek, video misalkan baik itu vokal ataupun tari. Jadi saya mengirimkan ke grup tersebut, lalu saya memberi tugas untuk siswa mengikuti gerakan apa yang saya contohkan di dalam video tersebut. Nah, sejauh ini dari mahasiswa, saya lihat dari sudut mahasiswa itu tidak ada terkendala, karena saya di sini hanya memberikan tugas video, atau kalaupun tugas dari untuk teorinya saya tidak memberikan karena tidak ingin memberatkan, jadi cukup dari video tersebut sebagai tugas. Bagaimana? Ibu mohon maaf, Pak Ya. Rizky-nya keluar Bu, mungkin udah ada keluar, ya? kendala dalam jaringan. Oh ya, baik. Bagaimana Ibu Bapak sekalian, ada yang ingin ditanyakan?
Ada yang ingin ditanyakan mengenai Meet Google, Zoom Meeting, ataupun video pembelajaran? Bu, tanya lagi Bu. Ya, Tapi bosan nggak? silakan. Masih enggak? Silakan boleh bertanya. Kan saya juga bukan saya sih, saya belum jadi guru. Maksudnya gimana kalau misalkan nanti saya ngajar masih dalam keadaan pandemik ini, kan saya dari jurusan olahraga nih Bu. Ya. Dan pasti ngajarnya tentang praktek. Iya. Nah, apakah saya mengikuti cara Ibu dengan menggunakan video lalu saya objeknya, atau bagaimana Bu yang efektif untuk menyampaikan materi pada anak-anak? Iya, kalau mau efektif lebih baik kita sebagai objek di dalam videonya, bukan orang lain, ya. Jadi kita yang melakukan pergerakan tersebut di dalam video. Jadi siswa tersebut akan ada nilai tambah ke kita. Berbeda jika orang lain yang melakukan. Ya, jadi pastikan kita yang ada di objek video tersebut, bukan orang lain. So ada yang nggak punya, misalkan passing untuk bola voli nih, misalkan itu tugasnya. Nah, di sini siswa bisa melapor ke sekolah jika tidak memiliki bola tersebut, dan dari sekolah pun bisa meminjamkan untuk pembuatan video. Itu pun jika diperlukan. Jika memang tidak diperlukan, siswa tidak untuk meminjam fasilitas sekolah tersebut. Bagaimana Mas Jingga? Kalau pastinya kan siswa semua punya alat fasilitas olahraga ya Bu. Ya. Nah, pasti akan meribetkan siswa dan sekolah misalkan ke sekolah, sedangkan fasilitas sekolahnya terbatas. Lalu bagaimana cara membagi waktu atau membagi supaya siswa dapat melakukan dan seperti itu? Contohnya seperti bola. Oke, mungkin di sini itu ya, kendala fasilitas sekolah yang tidak terlalu banyak. Jadi di tugas guru mata pembelajaran harus mampu membagi siswanya. Misalkan dalam sehari itu dari pukul 9 sampai 10, atau kita tidak ingin mengganggu jam sekolah nih. Sekolah berakhir pukul jam 12. Nah, siswa harus meluangkan waktu misalkan dari A sampai absen abjad D, nanti dari D sampai L itu bisa dari pukul 3 sampai pukul 4 dan seterusnya. Jadi harus ada pembagian dan dilihat misalkan bola volinya ada 3, sedangkan siswanya itu ada berjumlah 30. Mungkin dalam sehari bisa 15 orang, atau memberatkan ataupun baik siswa maupun guru, yaitu memang sudah menjadi kinerja kita agar pembelajaran terhadap siswa itu sampai, dan siswa pun ataupun orang tua harus mengerti karena kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk tatap muka. Bagaimana? Ya Bu, kalau misalkan metode cara ini untuk tingkat atas bisa, dan tingkat menengah mungkin bisa. Kalau misalkan tingkat bawah bagaimana Bu? Apa kita tugas gitu, tanpa adanya kita pemberitahuan, oh pas bola voli seperti ini, atau enggak seperti gimana yang lebih efektif? Maksudnya tingkat di bawah ini, oke.
Maksudnya di tingkat di bawah ini itu keadaan sekolah atau keadaan siswanya? Tingkat bawah kayak SD kelas 1, kelas 2 gitu, Bu. Oh gitu, SD. Oke, sebenarnya tidak menjadi masalah ya, tingkat bisa tetap sama proses pembelajarannya dengan cara yang saya sebutkan tadi. Hanya saja karena masih SD, tentunya harus selalu didampingi dengan orang tua. Jadi kalau emang ada keperluan menggunakan fasilitas sekolah, baik itu bola ataupun peralatan untuk ini, agar siswa tersebut tidak kemana-mana, maksudnya kemana-mana itu tidak melakukan hal yang lain. Hanya olahraga saja yang dilakukan di sekolah. Bagaimana Mas Jingga? Baik, Bu. Jelas. Jadi berarti harus tuh tingkat SD. Iya, harus didampingi ya, walaupun itu orang tua Ya. ataupun om tantenya ataupun keluarga yang lain. Berarti kalau misalkan satu sih dibagi 2, berarti itu ya mengundang orang juga ya, Bu? Kan orang. Iya, tapi Terus tetap didampingi dengan orang. Jadi 30 orang. Nah, di sini kita tetap misalkan melakukan passing nih, passing volley. Jaraknya kan tidak harus berdekatan, pasti memiliki jarak yang jauh. Nah, orang tua itu dilarang memasuki halaman sekolah. Jadi orang tua mungkin antar, nanti kalau sudah selesai dijemput. Ataupun kalau menunggu harus di luar sekolah. Dengan tetap protokol kesehatan. Tidak boleh, yang saya lihat di lapangan, banyak sekali pembelajaran olahraga itu terkadang sore, misalkan dia harus melakukan lompat jauh. Guru olahraganya melakukan sore hari, berjanji dengan 5 siswanya ataupun 10 siswa, kemudian dilakukan bergantian. Jadi dari yang saya lihat tidak ada kerumunan di dalam aktivitas olahraga, Mas Jingga. Baik, Bu. Oke. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan lagi? Masih belum mengerti cara itunya gitu, Bu. Ya, cara Kayak apa? misalkan kita ngajak pembagian, Bu. Maaf, putus-putus. Cara pembagian waktunya, Bu, kalau misalkan Ibu Hilda mau bertanya dong. Oke, cara pembagian waktunya saya jelaskan. Guru harus melihat dulu jumlah siswa. Kemudian dalam 1 minggu itu ada rentan 7 hari. Jadi dalam 7 hari tersebut bisa dimanfaatkan waktunya. Dan tidak boleh mengganggu jam sekolah atau jam belajar. Misalkan jam sekolah sampai jam 1 nih. Nah, guru olahraga diperbolehkan 3 sore sampai 5 sore. Nah, di sini guru bisa membagi waktu. putus-putus, Bu. Bisa Maaf. membagi waktu mungkin dalam 1 hari itu bisa untuk 1 kelas, dan guru bisa melakukan praktek untuk 1 kelas dari jam 3 sampai jam 4
bisa 15 murid. Dari jam dari jam 4 sampai jam 5 itu bisa murid selanjutnya. Kemudian hari selanjutnya pun bisa diperlakukan untuk kelas yang lain. Bagaimana Mas? Baik Bu, paham. Oke. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Lanjut tadi ke Maaf, tanya Bu. Bapak Saleh. Iya, tidak apa-apa. Lanjut ke Bapak Saleh, ada yang ditanyakan? Ya, Assalamualaikum Bu. Selamat pagi menjelang siang hari. Iya, Bapak Saleh. Selamat pagi menjelang siang. Dalam pembelajaran Zoom itu kan satu kelas itu biasanya ada 2 siswa. Maaf, putus-putus. Silakan diulangi, Bapak Saleh. Iya, satu kelas itu biasanya kan ada 2 siswa. Dan dalam pembelajaran Zoom itu nggak mungkin semuanya masuk. Ada 32. Pasti ada yang nggak masuk, Bu. Maaf, di sini putus-putus. Boleh diulangi lagi, Bapak Saleh? Iya, Bu. Saya menanyakan dalam satu kelas itu ada 32 siswa atau anak didik. Dan biasanya guru melakukan Zoom itu kan pasti ada aja siswa yang nggak masuk, Bu. Nah, biasanya untuk guru-guru memberikan penilaian itu seperti apa, Bu? Untuk siswa yang aktif dalam Zoom meeting selalu ikut serta sama yang tidak ikut serta, tapi mereka sama-sama mengerjakan tugas. Apakah ada perbedaan nilai di situ? Iya, oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya akan menjawab bagaimana selama proses daring tersebut siswa jarang bergabung melalui Zoom, ya, tapi dia aktif untuk mengerjakan tugas. Nah, di sini guru tidak terpaku dengan satu penilaian. Banyak sekali penilaian dari berbagai arah, baik itu ulangan harian, kemudian latihan harian, ujian tengah semester, kemudian UAS, kemudian absen, dan bagaimana perilakunya. Ya. Nah, di sini dari penilaian tersebut kita bisa melihat dari absen saja. Guru harus rajin mencek mana siswa yang aktif, mana yang tidak. Kemudian pastinya memiliki penilaian yang berbeda dari siswa yang aktif ataupun tidak. Mungkin ya, di absen anak si A, itu dia memiliki 100% absen yang bagus, dengan keaktifan yang bagus. Kita bisa memberikan nilai 90. Ya. Kemudian si N, dia tidak aktif, kategori yang lambat respon ataupun jarang mengikuti Zoom. Jadi di sini kita taruh keaktifannya mungkin 20%, ya. Jadi bisa anggap saja nilainya di sini adalah 50. Nah, dari angka-angka yang sudah tertera ini kita bisa dijumlahkan dengan penilaian yang lain. Jadi nilai itu tidak satu arah, memiliki bagian-bagian penilaian yang kemudian disatukan dan dijumlahkan. Nah, saran saya sesudah melihat perilaku siswa, jika ada yang tidak efektif, itu kalian bisa melaporkan kepada guru bimbingan konseling ya, dan kalian bisa berdiskusi. Nah, saat sebelum memberitahukan kepada guru BK tersebut, kalian bisa konsultasi dulu, kalian bisa berdiskusi dulu kepada siswa yang tidak aktif tersebut,
ditanyakan bagaimana kendalanya, apa saja, kenapa tidak aktif. Jika memang terlihat ada masalah atau kendala dan sebagainya, atau salah satunya siswa malas, nah kalian harus memberikan motivasi agar siswa tersebut dapat aktif. Nah, jadi di sini nilai itu tidak hanya terfokus pada UTS, UAS, ulangan harian, dan sebagainya, tapi juga dilihat dari perilaku ataupun absen. Bagaimana Bapak Saleh sejauh ini? Iya, bisa dimengerti, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah cukup jelas untuk materi hari ini mengenai Zoom Meeting, Meet Google, dan video pembelajaran? Apakah sudah cukup jelas dan mudah dipahami? Apa keluar suara Ibu? Karena sepertinya di sini gangguan. Sudah Ibu, keluar suaranya. Oke. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, di sini kita adalah jatuhnya kita di sini adalah masyarakat milenial yang dimana sekarang sudah memasuki 2021. YouTube dan sebagainya. Jadi tidak ada hambatan untuk kita maju lebih baik ke depannya, karena banyak sekali tutorial-tutorial atau link yang ada di Google dan YouTube. Jadi tidak harus terpaku atau menunggu orang lain baru kita belajar. Ya, jadi tidak harus terpaku. Kalian bisa melakukan pembelajaran sendiri melalui Google ataupun YouTube. Karena sekarang sangat mudah sekali, kalian klik saja bagaimana cara penggunaan Zoom Meeting. Maka akan keluar langkah-langkahnya di YouTube tersebut. Jadi tidak ada alasan saya, apalagi kita yang masih muda-muda, ya, kita masih muda ini, mata masih jernih, masih mudah melihat, masih cepat penyerapannya dalam pembelajaran hal baru. Jadi saya harap mampu meningkatkan kinerja kita agar pembelajaran terhadap siswa itu mampu tercapai. Nah, dengan keahlian kita juga bisa membantu guru-guru yang lebih senior, mungkin ada yang belum memahami bagaimana proses penggunaannya, ya. Jadi di sini khususnya untuk guru-guru muda harus mampu, harus mewajibkan, harus mau untuk praktis selalu dalam perkembangan pembelajaran, ya. Baiklah, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya harap ini semua sudah jelas. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada partisipan yang sudah bertanya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, maka akan saya bacakan kesimpulan pada acara webinar kali ini. Yaitu, kesimpulannya, pada pembelajaran saat ini tentunya semua melalui pembelajaran daring dan menggunakan beberapa aplikasi yang dapat digunakan saat pembelajaran, yaitu aplikasi Zoom dan juga Google Meet. Kelebihan Google Meet yaitu tidak harus menginstal aplikasi Google Meet-nya, dan untuk kekurangan Zoom yaitu harus mempunyai aplikasi Zoom terlebih dahulu. Lalu untuk video pembelajaran adalah media pembelajaran yang digunakan saat pembelajaran daring untuk guru-guru senior bisa mengadakan pelatihan video pembelajaran. Untuk siswa kelas 1 SD akan bisa maksimal pembelajaran menggunakan Zoom dengan adanya dampingan orang tua terlebih dahulu. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi yang luar biasa
yang telah memberikan banyak informasi kepada kita semua, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta atas partisipasinya dalam kegiatan webinar kali ini. Acara demi acara webinar kali ini telah dilewati. Akhiri, saya Indah Putri Maulida selaku moderator mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat untuk di masa yang akan datang. Acara selanjutnya yaitu foto bersama. Para partisipan boleh kameranya diaktifkan. Ayo para partisipan dinyalakan kameranya. Gitu ya. Udah mungkin segini aja kali ya. Langsung kita hitung ya. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih untuk partisipan yang sudah menyalakan kameranya. Acara demi acara dalam webinar kali ini telah kita lewati bersama. Acara selanjutnya, acara saya alihkan kepada pembawa acara yang akan menutup acara webinar hari ini. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya hadirin semuanya, khususnya kepada pemateri kita, Ibu Hilda Jasri yang sudah memaparkan materinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.